Kami dari kelompok 1 dengan anggota Prasetyo, Muhammad Hardidinata, Huzaifa Syafarila, dan Siti Zulfa Awalia dengan dosen pengampu Insinyur Made Deviani Duaja, MS. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan materi pengertian pertanian dan ilmu pertanian. Pengertian pertanian dan ilmu pertanian. A. Pengertian pertanian. Manfaat dan jenis. 1. Arti pertanian terbatas dan luas. 2. Ciri-ciri pertanian. 3. Ciri-ciri suatu kegiatan pertanian. 4. Cakupan kegiatan usaha pertanian. B. Ilmu pertanian. 1. Cabang-cabang ilmu pertanian. 2. Riset pengembangan di bidang ilmu pertanian. 3. Kapan ilmu pertanian mulai ada. 4. Sasaran usaha pertanian. Pertanian. Pertanian adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri atau sumber energi, serta mengelola lingkungan hidupnya. Manfaat pertanian. Yang pertama, mendukung kedaulatan pangan. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Selanjutnya, jenis-jenis pertanian. Yang pertama, pertanian modern. Pertanian modern merupakan proses dalam arti budidaya pertanian yang menggunakan peralatan canggih untuk memudahkan proses produksi dan meningkatkan hasil pertanian dalam kurun waktu yang efektif dan efisien. Yang kedua, pertanian organik. Pertanian organik adalah suatu rangkaian dalam sistem produksi pertanaman yang berdasarkan daur ulang hara secara hayati, terutama mempergunakan strategi pemindahan hara secara cepat dari sisa tanaman, pupuk kompos menjadi biomasa tanah, yang selanjutnya akan mengalami proses mineralisasi dan berakhir menjadi hara dalam tanah. Yang selanjutnya, arti pertanian terbatas dan luas. Arti pertanian terbatas yaitu pengelolaan tanaman dan lingkungannya agar memberikan suatu produk. Arti pertanian luas yaitu pengelolaan tanaman, ternak, dan ikan agar memberikan suatu produk yang khas. Selanjutnya, ciri-ciri pertanian. A. Semua jenis tanaman memerlukan input fisik yang hampir serupa. B. Pertanian harus tetap terpencar. C. Aspek sumber daya alam. D. Waktu untuk melancarkan usaha tani harus disesuaikan dengan keadaan cuaca dan serangga hama penyakit. E. Faktor waktu pada pertumbuhan tanaman dan hewan mendorong adanya keanekaragaman pertanian. F. Interaksi yang amat kuat antara berbagai faktor fisik dan non-fisik. G. Kebanyakan usahawan dan buruh tani harus memiliki keterampilan yang luas daripada pekerja pabrik. 3. Ciri-ciri suatu kegiatan pertanian. Ciri-ciri yang pertama yaitu dalam proses produksi harus berbentuk bahan-bahan organik dari zat anorganik dari bantuan tumbuhan ataupun hewan. Ciri yang kedua, adanya usaha manusia untuk memperbarui proses produksi yang bersifat reproduktif dan budidaya. 4. Cakupan kegiatan usaha pertanian. Cakupan yang pertama yaitu usaha mendapatkan bagian tanaman hewan dan ikan, misalnya biji-bijian, getah, telur, dan daging. Usaha yang kedua, usaha meningkatkan nilai ekonomis produk tersebut. Usaha yang ketiga, usaha memelihara potensi produksi dan kelestarian sumber daya alam. Sedangkan usaha yang terakhir yaitu usaha mendaya gunakan organisasi dan manajemen untuk manfaat kelompok tani atau masyarakat umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ilmu pertanian. B. Ilmu pertanian.
Pengertian dari ilmu pertanian adalah ilmu pertanian yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola tanaman, ternak, ikan, dan lingkungannya agar memberikan hasil yang semaksimal mungkin. Di bawah ini terdapat beberapa nama ilmuwan pertanian ternama di dunia. Yang pertama ada Justus von Liebig. Justus von Liebig ini disebut juga dengan bapak pupuk industri yang menemukan hukum Liebig, dan beliau ini juga menemukan cermin dan baking powder dalam masakan. Yang kedua yaitu Robert Bakewell. Robert Bakewell ini orang pertama yang mengembangkan pembiakan selektif sistematis pada ternak. Yang ketiga ada Norman Borlaug. Penemuan Norman Borlaug antara lain salah satu pelopor revolusi hijau. Dia juga mengembangkan gandum kerdil yang merupakan elemen dasar revolusi hijau di negara berkembang. Borlaug juga menciptakan gandum hitam hibrida yang dikenal sebagai triticale. Yang keempat ada namanya Luther Burbank. Luther Burbank ini mengembangkan lebih dari 800 galur dan kultivar tanaman, mengembangkan kaktus tanpa duri dan plum cod, persilangan dari plum dan aprikot. Sedangkan karyanya yang ketiga adalah kentang, Russet Burbank. Selanjutnya ada George Washington Carver. Penemuannya yaitu seorang ahli kimia penemuan terhadap kacang sehingga dia disebut dengan manusia kacang atau peanut man. Yang keenam ada Jethro Tull. Penemuan Jethro Tull ini antara lain ia merancang dan membuat alat penyebar benih yang ditarik oleh kuda sehingga membuat proses penanaman lebih cepat. Yang ketujuh ada Giles. Kontribusinya yang luar biasa dan perintis pada penerapan genetika untuk perbaikan ternak. Yang kedelapan ada Gregor Mendel. Penemuannya antara lain pendiri baru ilmu dari genetika. Kedua, penemu prinsip genetika modern yang sempat diabaikan. Dan yang ketiga, penemu hukum Mendel. Yang kesembilan ada Kailash Natkaul. Penemuannya antara lain, Kailash Natkaul ini seorang ahli botani asal India. Pekerjaan Kaul pada tahun 1929 pada tanaman obat Artemisia brevifolia di Kashmir menyebabkan hasil santonin, obat cacing yang berasal dari tanaman tersebut meningkat 6 kali lipat. Yang ke-10 ada Louis Pasteur. Penemuannya adalah mematikan bakteri yang ada di susu dengan pemanasan. Dan ia juga berhasil menemukan cara mencegah pembusukan makanan hingga beberapa waktu lamanya dengan proses pemanasan biasa disebut pasteurisasi. Orang yang ke-11 yaitu Elie Whitney. Penemuannya yaitu dia menemukan gin kapas atau singkat untuk mesin. Yang ke-12 ada namanya Sewall Wright. Sewall Wright ini seorang genetikawan Amerika yang dikenal atas karya teori evolusinya yang berpengaruh. Ia juga terkenal atas karyanya dalam bidang analisis lintasan, memperkenalkan koefisien perkawinan sekerabat dan metode perhitungan. Dan yang ke-13 ada Nikolai Vavilov. Nikolai Vavilov ini salah satu ilmuwan pertama yang meramalkan hilangnya keanekaragaman tumbuhan dan mengendalikan dampak berpotensi bencana yang terjadi pada produksi pangan kita. Namanya dikenal terutama dari koleksi tanaman budidayanya yang kemudian menghantarkannya pada teori asal-usul penyebaran tanaman budidaya. Dan ia juga mempelajari cara-cara memperbaiki hasil jagung, gandum, dan serealia lainnya untuk mendukung pertumbuhan penduduk dunia. Itulah penemuan-penemuan dari ahli tanaman pertanian dunia.
Kemudian saya akan menjelaskan dari pengertian dari ilmu. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini, ada dua contoh gambar, yaitu ini suatu ilmu. Gambar pertama bisa kita lihat di sini ada seorang bapak-bapak yang sedang mencabut ubi. Ubinya di sini sangat besar-besar. Nah, dari mana ubi yang besar-besar ini? Ubi yang besar-besar ini didapatkan dari suatu ilmu yang kita pelajari. Jadinya ubi yang besar ini adalah ilmu yang kita pelajari. Kemudian kita lihat di gambar di sebelahnya ada gambar melon kotak. Nah, melon kotak ini adalah suatu ilmu yang kita pelajari juga. Jadi melon dapat dibuat dengan berbagai bentuk, terutama bentuk kotak. Dan bentuk kotak itu kita dapat dari ilmu yang kita pelajari. Cabang-cabang ilmu pertanian ada 20. Yang pertama, ilmu mikrobiologi, yang kedua klimatologi, kemudian yang ketiga biokimia, yang keempat ilmu genetika, yang kelima ilmu tanah, yang keenam agronomi, yang ketujuh bioteknologi, kedelapan ekologi, yang kesembilan fisiologi tumbuhan, yang kesepuluh kultur jaringan. Kemudian yang ke-11 ada ilmu pertanian organik, yang ke-12 hortikultura, yang ke-13 botani, kemudian yang ke-14 ilmu ekonometrika, ke-15 ilmu teknologi pertanian, yang ke-16 industri pertanian, yang ke-17 ada ilmu agribisnis, kemudian yang ke-18 ilmu tanah dan penyakit tumbuhan, yang ke-19 teknologi hasil pertanian, dan yang terakhir ada ilmu agroekoteknologi. Riset dan pengembangan di bidang ilmu pertanian mencakup 4 hal. Yang pertama, metode produksi, misal manajemen irigasi, itu input nitrogen yang direkomendasikan. Yang kedua, peningkatan produktivitas pertanian, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya yang ketiga, pengubahan produk primer menjadi barang konsumsi, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan. Kemudian, kapan ilmu pertanian mulai ada? Ilmu pertanian dimulai dengan karya Gregor Mendel di bidang genetika. Namun, ilmu pertanian modern bisa dikatakan dimulai pada abad ke-18 ketika pupuk kimia mempengaruhi fisiologi tumbuhan. Sasaran usaha pertanian mencakup 2 hal, yaitu sasaran sebelum panen adalah hasil pertanian yang setinggi-tingginya, yaitu dipilih jika pemasaran produk pertama sulit atau negara kekurangan pangan. Yang kedua, sasaran sesudah panen adalah pendapatan yang sebanyak-banyaknya tiap satuan luas lahan yang diusahakan, atau dipilih jika pemasaran produk pertama mudah. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.